Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Didariwanti dengan NIM 1202232270 ESI 4607. Di sini saya akan menjelaskan DHCP V6. SLAAC plus minus DHCP V6 stateless address auto configuration with DHCP V6. Dalam metode ini, selain mendapatkan prefix dan router advancement RA, perangkat juga dapat menggunakan DHCP V6 untuk mendapatkan konfigurasi tambahan, seperti informasi DNS, server, konfigurasi waktu, atau alamat IPv6 tambahan. Meskipun DHCP V6 digunakan untuk mengkonfigurasi tambahan, dalam IPv6 dasar masih dikonfigurasi menggunakan SLAAC. Stateless DHCP V6 Operation. Jika LA menunjukkan metode DHCP fisik tanpa nama, host akan menggunakan informasi dalam pesan LA, pengalaman, dan menghubungkan server DHCP fisik untuk mendapatkan informasi tambahan. Catatan, server DHCP fisik hanya menyediakan parameter konfigurasi untuk klien dan tidak menyimpan daftar pengikat alamat IPv6, yaitu tanpa nama. Misalnya, PC1 menerima pesan RA tanpa kewarganegaraan berisi awalan jaringan GUA IPv6 dan panjang awalan bendera yang diset ke 1 yang menginformasikan host untuk menggunakan SLAAC. Bendera O yang diset ke 1 menginformasikan host untuk mencari informasi konfigurasi tambahan dari server DHCP V6. Bendera M diatur ke nilai default 0. PC1 mengirimkan pesan DHCP V6 solicit untuk mencari informasi tambahan dari server DHCP V6 tanpa nama. Server DHCP V6 tanpa nama. Enable stateless DHCP V6 on a interface. DHCP V6 tanpa kewarganegaraan diaktifkan dengan menggunakan konfigurasi antarmuka IPv6 dan konfigurasi antarmuka other config flag yang mengatur bendera O ke 1. Output yang disorot mengonfirmasikan bahwa RA akan memberitahu host penerima untuk menggunakan stateless konfigurasi otomatis A flag sama dengan 1 dan menghubungkan server DHCP V6 untuk mendapatkan untuk mendapatkan informasi konfigurasi O flag sama dengan 1. Catatan, Anda dapat menggunakan nomor IPv6 dan other config flag untuk mengatur ulang antarmuka ke opsi default hanya SLAAC O flat sama dengan 0. DHCP V6 router rules. Router Cisco iOS bisa dikonfigurasi untuk menyediakan layanan server DHCP V6. Secara khusus, router ini dapat dikonfigurasi menjadi salah satu dari berikut. Server DHCP V6, router menyediakan layanan DHCP V6 tanpa negara atau dengan negara. DHCP client antarmuka router memperoleh konfigurasi IPv6 dari server DHCP V6. Yang ketiga ada agen relay DHCP V6. Router menyediakan layanan penerus DHCP V6 ketika klien dan server berada di jaringan yang berbeda. Konfigurasi a stateless DHCP V6 server. Ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai server DHCP V6 tanpa kewarganegaraan. Yang pertama, aktifkan router IPv6 menggunakan perintah IPv6 unicast router. Kedua, tentukan nama pool DHCP V6 menggunakan perintah konfigurasi global IPv6 DHCP pool strip name. Ketiga, konfigurasi DHCP V6 pool dengan opsi yang umum termasuk DNS server XXX dan nama domain strip nama. 4. Ikat antarmuka ke pool menggunakan perintah konfigurasi antarmuka server DHCP server IPv6 nama strip pool strip nama. Secara manual, ubah flag O dari 0 ke 1 menggunakan perintah antarmuka IPv6 and out
other config flag. Pesan-pesan RA yang dikirim pada antarmuka ini menunjukkan bahwa informasi tambahan tersedia dari server DHCP-v6 tanpa nama, bendera A dan 1 secara default, yang memberitahu klien untuk menggunakan SLLAC untuk membuat queue mereka sendiri. Yang kelima, verifikasi bahwa host telah menerima informasi pengalamatan IPv6 dengan menggunakan perintah ipconfig strip O. Konfigurasi stateless DHCP-v6 client. Router juga dapat menjadi klien DHCP-v6 dengan mendapatkan konfigurasi IPv6 dari server DHCP-v6. Seperti router yang berfungsi sebagai server DHCP-v6. 1. Aktifkan peruteran IPv6 menggunakan perintah IPv unicast strip routing. Kedua, konfigurasi router klien untuk membuat LLA alamat link lokal IPv6 dibuat pada antarmuka router ketika alamat unicast global dikonfigurasi atau tanpa GUI menggunakan perintah konfigurasi antarmuka aktifkan IPv6. Cisco IOS menggunakan EUI-64 untuk memberikan ID antarmuka. Ketiga, konfigurasi router klien untuk menggunakan SLAAC menggunakan alamat IPv6. Alamat IPv6 menggunakan perintah autoconfig. Verifikasi bahwa router klien ditetapkan sebagai queue menggunakan perintah show IPv6 interface perintah singkat. Lalu yang terakhir, verifikasi bahwa router klien menerima informasi DHCP-v6 lain yang diperlukan. Perintah show IPv6 DHCP interface G0-01 perintah mengonfirmasi informasi opsi DHCP seperti server DNS dan nama domain telah diterima oleh klien. Ada stateful IPv6 assessment method DHCP-v6. DHCP Operation Step DHCP-v6 Dynamic Host Konfigurasi Protokol Server 6 digunakan untuk mengalokasikan alamat IPv6 dan parameter jaringan lainnya secara otomatis ke perangkat host. DHCP-v6 memiliki dua metode, stateful DHCP-v6. Server DHCP-v6 bertanggung jawab penuh untuk memberikan alamat IP dan parameter jaringan lainnya kepada klien. Yang stateless DHCP-v6, router bertindak sebagai relay agent untuk DHCP-v6 dan hanya memberikan konfigurasi tambahan dari server, sedangkan alamat IP dialokasikan menggunakan SLAAC. Terdapat langkah-langkah DHCP-v6 stateful atau stateless. Yang pertama, router solution seed atau RS, host mencari router. Yang kedua, router advancement RA, router memberikan informasi jaringan. Yang ketiga, DHCP-v6 solids, host meminta alamat IP. Yang keempat, DHCP advertise, server menawarkan alamat IP. Yang berikutnya DHCP-v6 request, host mengonfirmasi permintaan. Yang terakhir DHCP reply, server mengalokasikan alamat IP. Stateful DHCP-v6 operation. Pada operasi DHCP-v6 stateful, host akan berinteraksi dengan server DHCP-v6 bersifat stateful untuk mendapatkan semua konfigurasi IPv6 yang dibutuhkan berdasarkan informasi yang diperoleh pesan RA. Lalu berikutnya ada contoh seperti PC1 menerima pesan RA stateful yang berisi 1. Prefix queue jaringan IPv6 dan panjang prefix. Lalu flag A yang diset ke kosong menginformasikan host untuk menghubungkan server DHCP-v6. Berikutnya flag O yang diset ke kosong menginformasikan host untuk menghubungkan server DHCP-v6. Flag M yang diset ke nilai 1. Lalu PC kemudian mengirimkan pesan solicit ke server DHCP-v6 stateful untuk memperoleh informasi tambahan. Enable stateful DHCP-v6 on an interface. Untuk menginformasikan DHCP-v6
yang bersifat stateful pada sebuah antarmuka, kita menggunakan perintah konfigurasi IPv6 and manage strip config strip flag dan mengatur bendera M menjadi satu. Output yang disorot menegaskan bahwa LA akan memberitahu host untuk mendapatkan semua informasi konfigurasi IPv6 dari server DHCP-v6. Bendera M sama dengan 1. Konfigurasi stateful DHCP-v6 server. Yang pertama ada aktifkan routing IPv6 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Kedua, tentukan nama pool DHCP-v6 menggunakan perintah konfigurasi global IPv6 DHCP pool nama strip pool. Yang ketiga, konfigurasi pool DHCP-v6 dengan opsi-opsi tertentu seperti perintah prefix alamat, nama domain, alamat IP server DHCP-v6 dan lain-lain. Keempat, ikatan antarmuka dengan pool menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IPv6 DHCP server nama strip pool. Yang pertama ada ubah secara manual bendera M dari 0 menjadi 1 dengan perintah antarmuka IPv6 nd manage strip config strip flag. Yang kedua, ubah secara manual bendera A dari 1 menjadi 0 dengan perintah antarmuka IPv6 nd prefix default no strip autoconfigs untuk memberitahu klien untuk tidak menggunakan SLAC untuk membuat alamat queue. Yang ketiga, router akan merespon perintah DHCP-v6 stateful dengan informasi yang terdapat dalam pool. Yang terakhir, yaitu verifikasi bahwa host telah menerima informasi alamat IPv6 menggunakan perintah ipconfig strip all konfigurasi stateful DHCP-v6 klien. Untuk mengkonfigurasi router sebagai klien DHCP-v6 yang bersifat stateful, terdapat 5 langkah sebagai berikut. 1. Aktifkan router DHCP-v6 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Yang kedua, konfigurasi router klien untuk membuat alamat link strip lokal IPv6 LAA. Alamat link strip lokal IPv6 dibuat pada antarmuka router ketika alamat unicast global queue dikonfigurasi atau tanpa queue menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IPv6 enable. Cisco iOS menggunakan U-64 untuk membuat ID antarmuka. Yang ketiga, konfigurasi router klien untuk menggunakan IPv6 dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka IPv6 address DHCP. Yang keempat, verifikasi bahwa router klien telah diberikan alamat unicast global queue menggunakan perintah show IPv6 interface brief. Yang kelima, verifikasi bahwa router klien menerima informasi DHCP-v6 lainnya yang diperlukan menggunakan perintah show IPv6 interface siku nama strip antarmuka tutup siku. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.